Hah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoy, balik lagi bersama gua di channel ini nih. Kali ini gua lagi ada di Lebak Wangi, Kuningan, Jawa Barat nih coy. Sebenarnya gua tuh di sini lagi nungguin mobil Putra Luragung Sakti Jembar tujuan Sukabumi nih coy. Udah gua WA, cuma belum bales. Gua tungguin aja di sini ya kan. Nah, gua pas nungguin mobil Jembar, lewatlah mobil ini nih, mobil Putra Luragung dan Aldi rute ke Cibinong. Nah, nggak lama setelah mobil ini lewat, kru Jembar tuh ngabarin kalau mobil Jembarnya nggak jalan coy. Dan alhasil panik lah gua ya kan. 2000 years later. Ah coy, jadi setelah gua dapat kabar kalau bis Jembarnya itu nggak jalan, gak pikir panjang gue langsung nyari ojek di persimpangan Lebak Wangi dan ngejar mobil dan Aldi ini ke OLC nih coy. Karena posisinya tuh ini hari Sabtu dan banyak banget mobil yang gak jalan ke arah Jakarta nih coy kala itu. Daripada gue nunggu lama ya kan, gue kejar aja ke OLC nih mobil yang tadi lewat. Berasa bodoh deh sumpah. Tapi alhamdulillahnya masih kekejar coy. Dan posisinya di OLC ini sekarang nih gue naiknya. Nah, gak lama setelah gua dateng, bus ini pun langsung berangkat nih coy, menuju ke arah Terminal Ancaran. Dan di bus ini tuh memiliki konfigurasi seat 22. Cuma gua nggak ngitung kemarin tuh totalnya ada berapa seatnya. Tapi yang pasti seatnya tuh seat, mungkin ini masuknya kelas patas kali ya, atau kelas bisnis karena konfigurasi bangkunya 22 nih coy. Dan untuk di bagian belakangnya juga tersedia smoking area buat kalian para pengudut sejati nih coy. Harus banget nih sekarang di mobil ada smoking area, termasuk buat gua karena gua juga salah satu penggunanya. Dan untuk AC-nya tuh masih sangat dingin loh coy, ini mobil menggunakan AC Denso kalau nggak salah ini. Lopernya unik ya, loper AC-nya ya. Beda dari karoseri lain. Dan untuk penampakan legroom di bagian depan atau hot seatnya tuh kurang lebih kayak gini lah. Masih nyaman kok untuk gua yang tingginya 175 tuh masih aman lah. Dengkul masih sangat aman. Dan untuk pemandangan ke depannya ya kurang lebih kayak gini lah nih kalau duduk di hot seat. Dan ya sayang menurut gua nih ya, karena kaca atasnya tuh di blok hitam, bener-bener di blok, nggak kelihatan apa-apa kalau ke depan tuh. BTW, bus ini tuh menggunakan bodi dari karoseri Rahayu Sentosa dengan nama bodi Jetliner coy. Dan bus ini ditenagai oleh mesin Hino RK8 mesin belakang. Dan kalau nggak salah ini tuh bekasnya mobil kesepuhan Bintang Malam coy. Nah jadi bus ini tuh sebenarnya dulu bisa dibilang perpecahan juga sih dari mobil kesepuhan itu, kesepuhan grup coy. Jadi ketika kesepuhan grup pindah keluar dari Putra Luragung, dan ya nggak tahulah bagaimana ceritanya sampai akhirnya Putra Luragung pun memasangkan bus dan Aldi ini dengan rute yang sama, bener-bener sama coy dengan kesepuhan. Pukul 10 lewat dikit, bus dan Aldi ini masuk ke terminal tipe A Kertawangunan, atau lebih dikenalnya dengan nama Terminal Ancaran. Terminal rasa garasi Prima Jasa. Karena isinya banyak banget mobil Prima Jasa dan ada juga tempat servisnya segala macam. Memang kayaknya udah menguasai banget nih PO Putih ini nih di tanah Kuningan. Dan bus ini tuh cuma lewat aja sih, nggak masuk jalur untuk ngetem coy. Dan kayaknya hampir semua ada Luragung tuh masuk sini hanya untuk lewat dan bayar retribusi.
Nah, ini ada bis Akas NR tujuan ke Jember nih coy, via Surabaya. Selain itu juga ada bus Sugeng Rahayu, Damri, Prima Jasa, Citra Adi Lancar, dan yang pastinya Luragung coy, yang masuk ke terminal Kertawangunan ini. Selepas terminal Kertawangunan tidak ada penambahan penumpang coy. Penumpang masih isi 3 orang. Ya Allah, ini gimana solar sama setorannya ya. Sembari perlahan menyusuri Jalan Muhammad Yamin di Kuningan, Jawa Barat, bus ini juga sambil nyeser untuk mencari tambahan penumpang coy. Nah, jadi hampir semua mungkinnya bus di line Kuningan Jakarta sistemnya memang sistem nyegat di jalan coy. Jadi misal rumah kalian tuh dekat atau pinggir jalan provinsi atau jalan kabupaten Kuningan dan mau ke Jakarta, ya nggak usah jauh-jauh nyari agen, tinggal tunggu aja pinggir jalan dan pasin sama jadwal bisnya coy. Karena kalian bisa langsung nyetop di situ dan naik di situ. Dan di Jalan Muhammad Yamin ini juga sekarang udah ada jalan baru yang tembusannya langsung ke daerah apa sih tuh, Wanayasa ya namanya, sebelum Beber, di dekat perbatasan antara Kuningan dan Cirebon coy. Jalan Lingkar Kuningan lah ini tuh, yang baru diresmikan sekitar tahun 2022 kemarin. Dengan diresmikannya Jalan Lingkar ini coy, membantu banget buat orang-orang yang dari arah Cirebon mau ke arah Luragung, arah ke Ciawi dan sekitarnya, bisa langsung motong coy, karena nggak harus melewati Cilimus, nggak harus melewati Cirendang, yang itu tuh jalur macet banget kalau siang-siang. Tapi kalau untuk bis-bis yang arah ke Jakarta ataupun pulang dari Jakarta, biasanya sih masih lewat ke arah Cirendang coy. Tiba di daerah Cirendang, Kuningan, Jawa Barat nih coy. Di sini merupakan salah satu titik kantong penumpang yang mau ke arah Jakarta nih. Karena di sini adalah pertemuan arus dari arah Ciamis, dari arah Panawangan, dan dari arah Kuningan Kota, serta dari arah yang tadi tuh jalan baru dari arah Luragung dan sekitarnya. Jadi biasanya di sini tuh banyak penumpang yang nunggu bis ke arah Jakarta coy. Dan sekedar informasi aja nih, dahulunya terminal bus Kuningan itu letaknya ada di sini nih coy, di Cirendang. Sekitar tahun 2010-an ke bawah deh, sebelum terminal itu ditutup. Sayangnya minim banget dokumentasi tentang terminal Cirendang ini coy. Udah nyari kemana-mana nih, untungnya ada nih sedikit gambaran tentang terminal Cirendang zaman dulu.
Ini gua ambil dari YouTube Hisham TV. Sebelumnya terima kasih ya, maaf, mohon izin saya pakai videonya. Kurang lebih seperti inilah dulu gambaran terminal Cirendang coy, sebelum ditutup dan akhirnya beralih fungsi menjadi Taman Cirendang. Dan untuk terminal bus tipe A nya sendiri itu dipindahkan ke terminal Kertawangunan yang tadi kita lewatin itu coy. Dan setelah ngetem sekitar 2-3 menitan di Taman Cirendang tadi, alhamdulillah nambah satu lagi penumpang coy. Jadi total penumpang di dalam bis ini ada 4 orang. Tiba di simpang Tugu Ikan Dewa nih coy. Nah, jalan baru yang tadi gua maksud itu setelah terminal Ancaran, tembusnya tuh ke sini nih coy, ke daerah ini tuh Caracas apa Wanayasa ya masuknya. Jadi sinilah pokoknya. Dan gak jauh dari sini tuh terdapat tugu perbatasan antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, setelah melewati tugu perbatasan yang ada di depan ini, kita udah masuk wilayah Kabupaten Cirebon. Hai coy, sedikit kita mengulas tentang unit ini ya. Unit ini tuh memakai bodi jetliner buatan karoseri Rahayu Sentosa yang ditopang oleh sasis Hino RK8. Tapi kalau nggak salah sasisnya bukan baru deh waktu itu. Jadi ini tuh rebodian dari bodi sebelumnya nih, diganti dengan bodi jetliner buatan karoseri Rahayu Sentosa yang rilisnya waktu itu sekitar tahun 2017an kalau nggak salah. Berarti udah hampir 8 tahunan nih bodi. Kalau dari segi interior memang udah sedikit usang ya, udah banyak suara mengganggu dari bagian atasnya nih kalau menurut gua. Dari segi kebersihannya pun udah banyak interior yang terlihat kusam. Ya dimakan waktu mungkin ya. Tapi untuk AC-nya, untuk kekokohan bodinya tuh menurut gua masih oke mobil ini. Cuma karena kurang terawat aja sih kalau menurut gua. Dan semoga bodi ini masih akan tetap kita lihat beberapa tahun ke depan ya coy, karena ini adalah produk terakhir dari Rahayu Sentosa sebelum karoserinya tutup. Oh, tempatan lebih bambu kuning.
Nah coy, sesampainya di Ciperna, bus Putra Luragung Sakti dan Aldi 02 ini langsung mengarah ke jalan tol melalui gerbang tol Ciperna ini nih coy. Nah, jadi untuk bus-bus tujuan Jakarta dari Kuningan yang berangkat siang hari itu nggak kebanyakan sih, emang semua kalau bus siang tuh pasti masuk tol di sini nih coy. Nggak lewat simpang Geraksan dan jalan arteri Cirebon sampai ke Palimanannya nih. Kecuali bus-bus angkatan malam tuh ada beberapa yang lewat simpang Kang Geraksan dan jalan arteri Cirebon coy. Dan total penumpang saat ini kalau nggak salah waktu di Cirendang tuh 4 dan di Caracas tuh naik sekitar 2 orang. Jadi total bus ini tuh membawa 6 orang penumpang saat ini nih coy. Dan gimana tuh solar dan tol segala macamnya ya. Belum setorannya, ya Allah. Setelah tadi masuk tol melalui gerbang tol Ciperna Timur, bus Den Aldi 02 ini exit kembali di gerbang tol Plumbon 1 coy. Nah, jadi kebanyakan mobil Kuningan itu yang angkatan siang yang mengarah ke Jakarta dan masuk tol di Ciperna biasanya tuh akan exit di gerbang tol Plumbon 1 ini coy. Dan nanti dia akan menyusuri jalan arteri Cirebon sampai ke simpang Palimanan. Walaupun ada juga sih beberapa bus yang bablas dari masuk Ciperna tuh nggak keluar tol mana-mana lagi sampai ke Jakartanya. Coy, jadi setelah exit di gerbang tol Plumbon 1, bus Den Aldi ini langsung ambil arah kiri menuju ke simpang Palimanan coy, melalui jalur biasa. Nah, untuk jalur lawan arahnya tuh di sebelah kanan ke arah sana itu adalah jalur menuju ke Cirebon kota, ke Kedaung, ke Karangampel juga bisa tuh. Dan jalur menuju ke Jawa Tengah via jalur Pantura coy. Dan BTW pantesan dari tadi di jalan tuh nggak dapet penumpang lagi. Yang ke arah Pasar Rebo, ke arah Rambutan, ternyata depannya ada mobil Prima Jasa. Ya pantesan bersih penumpangnya coy. Langsung di overtake nih, langsung overtake kanan sama bis kita nih. Semoga aja nanti di depannya dapat banyak tambahan penumpang ya.
Tiba di simpang 4 Palimanan Cirebon nih coy. Bus kita langsung ambil kanan nih. Nah, di sini tuh sebenarnya salah satu kantong penumpang juga nih coy, untuk penumpang-penumpang yang bertujuan ke arah Jakarta. Tapi entah kenapa makin kesini makin sedikit orang yang naik dari sini ya. Atau mungkin setelah dibukanya tol Cipali, banyak orang yang dari daerah Panjalin, Rajagaluh, atau dari arah-arah sana lah pokoknya, yang biasanya mau ke Jakarta naik bisnya di sini, mereka jadi pada nyegat di pinggir jalan tol Cipali coy. Bisa jadi begitu ya. Makanya di sini udah agak berkurang lah, nggak kayak dulu gitu ya. Penumpangnya selalu banyak di sini tuh. Selain menjadi kantong penumpang untuk tujuan Jakarta, di simpang Palimanan ini juga banyak terdapat loket-loket bus tujuan Sumatera dan Jawa nih coy. Seperti loket ALS, loket PO San, Handoyo, dan masih banyak lagi lah pokoknya untuk bus-bus tujuan ke Sumatera. Bisa juga nih kalian nih buat yang bertujuan ke Sumatera naik atau cari tiketnya di daerah Palimanan sini nih. Tibalah bus Den Aldi 02 ini di daerah Tegal Karang, Lung Benda, Kecamatan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat nih coy. Jadi ini adalah titik nyeser terakhir di jalan raya nih sebelum masuk ke ruas tol Cipali. Penumpangnya nggak nyampe 10 orang deh kayaknya. Tadi di Palimanan tuh naik 1 orang, di sini nggak naikin orang. Tapi nanti bakal ada tambahan penumpang lagi di tolnya nih ya, semoga aja. Dan BTW jalur di sebelah kanan yang mengarah ke atas itu adalah jalur menuju Jalan Raya Pantura Lama. Jadi ke Jakarta juga bisa lewat sana tuh, lewat atas sana. Tapi itu jalan non-tol, biasanya untuk motor atau truk-truk angkutan barang tuh pada lewat sana kalau ke Jakartanya. Nah, sementara bus kita ini ambil ke kiri menuju gerbang tol Palimanan 1 nih coy. Coy, jadi setelah masuk ruas tol Cipali, ya begini, karena nggak ada temen lawan di jalannya juga kali ya jamnya ya, nggak ketemu bis-bis yang lain gitu, paling ketemunya truk sama Prima Jasa doang. Oh ya, dan di jalan tol Cipali ini juga bus ini beberapa kali berhenti coy untuk menaikkan beberapa penumpang yang emang nggak tahu udah janjian, nggak tahu emang nyegat aja gitu pinggir tol sini. Berapa 2 apa 3 kali gitu busnya tuh berhenti buat naikin penumpang di pinggir tol ini. Jadi kalian buat yang sekitaran tol Cipali gitu ya, mau ke Cibinong, mau ke Pasar Rebo tuh bisa juga tuh kayak begitu, nyegat pinggir tol atau janjian dulu di sama krunya. Kayak gini tuh lumayan sih, beberapa orang naik selama di jalan tol tuh untuk nambah-nambah operasional sama buat beli solar sama setoran lah, lumayan. Daripada tadi masuk Palimanan cuma 9 orang apa kalau nggak salah ya.
Coy, kalau untuk urusan kecepatan, bus ini ternyata masih bisa lari antara 100 sampai 120 kiloan deh. Lebih malah kayaknya. Tadi sempat ngukur di aplikasi pengukur kecepatan tuh ya. Lari sampai 120 km masih anteng loh di dalamnya. Tapi ya itu, interiornya itu rada gemelodak, rada berisik. Cuma nggak bikin mual karena nggak terlalu limbung. Mungkin karena ini tipenya bukan yang tipe SHD kali ya, jadi nggak terlalu limbung dan suspensinya pun nggak terlalu naonnya muncul orang Sunda mau terlalu nyondai gitunya, jadi sok kabubat babet nih mun gitu teh. Nah kalau ini tuh enggak, jadi kita berasa anteng aja di dalamnya kalau dibawa lari. Tapi sayangnya waktu itu di Cipali ya nggak ketemu lawan buat larinya. Paling ketemunya truk sama Prima Jasa. Ya beginilah, lama-lama menjenuh, pegel liatin jalan, puyeng. Ah coy, udah mulai diteriakin tuh yang Kopo suruh persiapan karena sebentar lagi busnya akan sampai di daerah Cikopo nih. Nah kira-kira bakal diturunin di pinggir tol apa exit dulu ya? Kalau feeling gue pasti di pinggir tol sih kayaknya. Orang cuma gue doang yang turun di Kopo kayaknya nih. Ah coy, jadi setelah menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan dari Simpang Olecet di Kuningan, akhirnya gue sampai di tujuan akhir gue nih di Cikopo Purwakarta. Dan ternyata busnya nggak exit dulu nih, nurunin gua di pinggir tol aja karena cuma gua doang sendiri yang turun. BTW untuk bisnya masih sangat enak, masih sangat nyaman, cuma minus di interiornya yang mulai gemelodak doang nih coy. Dan untuk krunya baik-baik dan ramah-ramah coy. Rekomen dah nih untuk kalian yang mau ke Cibinong naik mobil ini. Coy, terima kasih buat kalian yang masih setia nontonin video-video di channel gue ini coy. Tonton terus video gue yang lainnya ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.